Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau baca cerita tentang cinta tanah air itu haram, tidak ada dalilnya. Ini fakta atau mitos ini? Ini penting kita cerita kok, karena banyak orang bertanya dan kita sering baca-baca di medsos. Ada banyak orang bilang kata cinta tanah air itu haram, no? Berdosa, yang dari pedalil. Apalagi tuh orang-orang yang hobi kasih kafir-kafir orang, takfiri, merasa paling beriman pun kasih kafir orang, dan sering usung-usung itu katanya mendirikan khilafah. Orang bilang cinta tanah air itu kata haram karena mendandingi cinta Pak Allah dengan Rasulnya. Orang juga bilang cinta tanah air tidak ada dalilnya. Untuk apa mencintai sesuatu yang tidak ada dalilnya? Para bikin berdosa. Cuma dibikin-bikin kok itu cinta tanah air. Begitu Nah, makanya kita mau terangkan nih supaya orang semua dan paham ini masalah. Ini gampang dikasih bodoh. Yang pertama begini kok. Cinta tanah air itu naluriah, alami dia itu. Itu muncul dari orang berdiri sebagai manusia. Istilahnya dia tabi'iyah. Ya, karena dia tabi'iyah, dia alami, naluri manusia yang muncul dari orang berdiri sendiri tanpa perlu ada rekayasa. Jadi tidak perlu sebenarnya ada dalil Al-Quran dan hadis itu cinta tanah air. Ini sama dengan begini. Kalau orang bauni ada pertandingan umpama ini sepak bola Piala Dunia, ini kata baku dapat antara tim sepak bola Indonesia dan Jerman, kita pasti dukung itu tim sepak bolanya Indonesia. Padahal kita tahu mau kalah ini tim sepak bola Indonesia, Jerman dia lawan ini tim Panzer. Tapi siapa kemudian kita dukung? Walaupun kita perkirakan ini kemungkinan besar mau kalah, karena kita cinta itu Indonesia, tapi tanah air, tapi tempat kelahiran kita besar di situ. Itu secara tabi'iyah itu lahir itu. Ini sama, cinta-cinta tabi'iyah ini sama seperti cinta dalam perkawinan, toh, antara seorang suami dia cinta pada istri dan istri cinta pada suami. Ini naluri, tidak perlu ada dalil-dalil Quran dan hadis sebenarnya. Sama seperti cinta seorang ayah, seorang ibu kepada anak-anak. Ini tabi'iyah, tidak perlu ada Quran dan hadisnya. Atau cinta kakak pada adik, ini tabi'iyah. Atau sebaliknya, adik pada kakaknya, ini tabi'iyah, ini cinta naluri alamiah. Ya, karena dia ini lahir dari orang berdiri sebagai manusia. Nah, alamiah dia. Nah, karena kalau tidak ada ini sama orang pendiri, maka sebagian orang sisi kemanusiaan hilang. Loh, kalau orang pendiri sebagai manusia hilang, orang mau disebut sebagai apa dong? Kalau orang pendiri sebagai manusia sudah tidak ada, mau dibilang apa? Keturunan manusia ayam soteto. Jadi cinta tabi'iyah ini tidak perlu dikasih bakalai, dikasih bak mengada dengan cinta Pak Allah dengan Rasulnya. Itu bukan pada konteks itu. Yang ada pekerjaan lain. Cuma para bikin tertawa. Hal-hal yang begitu. Karena dalam kehidupan itu cinta Pak Allah dan Rasulnya berjalan bersamaan itu dengan cinta yang lain yang bersifat tabi'iyah, seperti cinta Pak orang tua, Pak anak-anak, Pak saudara, Pak orang petamang, orang petanah air, bahkan Pak orang hewan peliharaan. Cinta itu bertingkat-tingkat. Tentu cinta kepada Allah dan Rasulnya itu harus menempati peringkat paling tinggi dan baru cinta-cinta yang lain. Orang yang tak pernah mau mampu kasih berjalan semua cinta-cinta ini secara bersamaan pasti punya gangguan jiwa. Seno dia. Gila. Ada gangguan fisik di situ. Yang kedua, ini yang penting tamu bilang. Ini harus digarisbawahi ini. Cinta tanah air itu disyariatkan dalam Islam. Jadi ada DP dalil Quran dan hadis itu. Bukan kita yang bilang ini. Para ulama dari dulu tersebut kasih ajar orang cinta tanah air itu disyariatkan oleh agama. Nah, ini seperti ada di dalam ayat Al-Quran, itu Quran surah Al-Qasas ayat 86.
Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ini, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad wa akhirul ayat. Jadi potongan ayat ini itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yang artinya sesungguhnya zat yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an itu, yaitu Allah, akan benar-benar mengembalikan kamu, kasih balik kamu wahai Muhammad ke tempat kembali, yaitu di Makkah. Nah, jadi sababun nuzul atau sebab turunnya ayat ini diceritakan oleh seorang ulama terkenal namanya Imam Muqatil bin Sulaiman dalam kitab tafsirnya, bahwa ketika Rasulullah SAW itu hijrah keluar dari kampung halamannya dari kota Makkah menuju Madinah di malam hari, dia kasih yang melalui jalan-jalan biasa di orang Bacalang Akang ke Madinah itu karena supaya tidak didapat orang yang kejar pada yang rencana membunuh. Nah, waktu Rasulullah hijrah itu, waktu Rasulullah tiba di Juhfa, baru Rasulullah cari jalan yang biasa yang dilalui orang dari Mekah Madinah. Nah, di Juhfa itu Rasulullah kasih yang termenung. Rasulullah dia lihat kasih yang antara jalan kota Makkah dan Madinah, dia rasa berat sekali. Dia rindu dengan DP tempat kelahiran di tanah airnya di Mekah. Maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam yang bawa wahyu ini, itu Quran surah Al-Qasas ayat 85, sebagai janji Allah disampaikan sama Nabi bahwa nanti Allah mau kasih balik kamu wahai Muhammad di Mekah. Allah sudah janji. Dan ini janji Allah ini terpenuhi, terbukti pada waktu peristiwa Fatu Mekah, yaitu pembebasan kota Mekah. Nah, berdasarkan ayat ini, dengan asbabun nuzulnya ini, jadi dalam kitab Ruhul Bayan, seorang ulama ahli tafsir namanya Imam Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Khalwati, lalu menerangkan tafsir dari Quran surah Al-Qasas ayat 85 ini. Dia dari ayat dia tafsirkan, wa fi tafsiril ayati isyaratun ila anna hubbal watani minal iman. Jadi dalam tafsir ayat ini ada isyarah bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya itu inna hubbal watani minal iman. Sesungguhnya cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Wa kana alaihi salamu yaqulu katsiran, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berkata al-watana ini tanah air. Fa haqqaqallahu su'lahu, lalu Allah mengabulkan permohonan Nabi itu. Jadi ini ada penegasan, inna hubbal watan minal iman, sesungguhnya cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Apa cuma ayat Al-Quran? Ada dalam hadis sahih dari disyariatkannya cinta tanah air ini di dalam Islam. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, dan Imam Ahmad. Juga sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, bersumber dari Anas bin Malik. Jadi diceritakan oleh Anas bin Malik, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin wa nazara ila judaratil madinati aw da'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harraqaha min hubbiha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jika pulang bepergian, itu udah keluar dari kota Madinah lalu dia pulang, kalau pas dia pulang itu dia lihat itu tembok-tembok kota Madinah, dia kasih cepat dia punya kendaraan, DP hewan kendaraan yang dia tunggangi dikasih cepat. Kalau Rasulullah di atas kendaraan, Rasulullah itu tarik itu hewan itu yang dia naik itu supaya cepat berjalan, sebagai ekspresi Rasulullah itu sangat gembira karena kecintaannya pada kota Madinah. Jadi hadis ini dijelaskan, disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, juga oleh Imam Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari. Keduanya kitab ini adalah syarah atau penjelasan kitab Sahih Bukhari. Dan Imam Abu A'la Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Ini syarat terhadap kitab Sunan At-Tirmidzi. Kata mereka bertiga ini, wa fil hadisi ilalatun ala fadlil Madinah, dan dalam hadis ini terdapat dalil tentang keutamaan kota Madinah.
wa ala masyru'iyyati hubbil watani wal hanini ilaih. Ini yang penting. Dan disyariatkan cinta tanah air dan rindu pada tanah air. Ini kata 3 orang imam ini yang al-hafiz, yang otoritatif, kitabnya menjadi rujukan dalam syarah terhadap hadis-hadis, khususnya tentang hadis Sahih Bukhari dan Sunan At-Tirmidzi. Nah, jadi tamu bilang penghuni itu ada DP dalil dalam Quran dan hadis, disyariatkan, no? Di bukan berdosa, malah berpahala karena disyariatkan. Paham tuh? Bukan dibikin-bikin, itu cinta tanah air itu ada dalam Islam dan disyariatkan.